Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan status immaterial, dan juga malaikat Allah makhluk yang instinktif, hanya menerima semata-mata perintah Allah, yang tidak dibekali akan nafsu, hanya diberikan akal oleh Allah. Maka ketika malaikat Allah berstatus immaterial, sampai kapanpun malaikat Allah tidak akan pernah butuh dengan yang namanya material. Hari ini kita memiliki harta yang banyak. Apakah malaikat Allah mampu disogok? Jawab tidak. Hari ini umumnya manusia tergoda dengan jabatan, dengan uang dan wanita, maka jawabannya malaikat tidak. Maka wajar ketika malaikat tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kemudian Allah menjadikan makhluk tanpa akal, hanya dibekali yaitu nafsu semata, yaitu hewan ataupun binatang. Binatang yang hanya tahu mereka dikarenakan dibekali nafsu oleh Allah. Ketika sapi ataupun kebu dijak bak lampuh, nyan tetap hanai turi teh nalung yang halu teh nalung yang harum sama, dikarenakan tidak dibekali akal, namun hanya nafsu. Kemudian Allah jadikan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan satu makhluk yang dibekali akal dan dibekali nafsu, yaitu manusia, yang pada saat manusia mampu berjuang bersungguh-sungguh terhadap hawa nafsunya, maka statusnya dia menjadi malaikatullah walaupun berwujud manusia. Namun tatkala manusia lebih hina daripada binatang, dan bahkan dalam Al-Quran disebut balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Maka oleh karena demikian, wajar bagi hewan ketika mencapai yang namanya kebuasan, buas binatang. Namun buas-buas binatang, dia tetap akan memakan rumput dan makanannya. Namun ketika manusia buas, nyo yang bahaya. Wate manusia ka buas, nyo makanan ka agak beda becut. Mulai daripada kabel-kabel tower ikap le manusia, kemudian jikap aspal, jikap tabung leher kilo, nyan manusia. Nyan ketika nafsunya dikedepankan. Maka oleh karena demikian hadir yang namanya Ramadan. Ramadan ini hadir bagi umat Nabi Muhammad, dibekali kita untuk mengatur, mengelola yang namanya nafsu gedayong.
Maka ketika pengendalian nafsu itu bertepatan dengan fi syahri Ramadan, bak bulan Ramadan, gejuk agama oleh Allah untuk tata kelola. Maka dak gedanyo pun mesti lagi kamu nyokan undang kena tempat urun drone nyo mandum juga ada tata kelola, tata kelola di urun ceramah. Wate gesuun kupiah lagi nyo kupiah model urun ceramah. Wate kata pusinget bacut nyo ka model tuun kupiah urun mekak sati. Wate ka putuun kena uliko bacut nyo model-model urun peh limong enam papan jaga. Mandum na tata kelola. Maka oleh karena demikian, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadiah terbesar kepada umat Nabi Muhammad yaitu bulan Ramadan. Jadi berkenaan dengan ibadah yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan pun, ini jangan terlepas katanya, bek tak ikuti nafsu katanya. Nafsu katanya. Berkenaan dengan ibadah. Dengan ibadah mulai daripada ibadah solat fardu. Seperti benar kalau katanya diimami oleh Tunku Haji Tasyakur. Beliau membaca surah Al-Qari'ah At-Takasur. Nyan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan bak dengar-dengar. Nyan betul. Maka oleh kita sebagai makmum di belakang pun harus mengetahui bahwasanya di saat imam sudah memimpin solat, nyobek lele dilikut. Jangan lagi bermain-main di belakang. Haitah bermain-main. Untuk sekejap lagi katanya bersama-sama akan melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. Nyo di saat pelaksanaan solat tarawih, nyo ladum-ladum ketika rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, nyo mandang dalam keadaan yang netral. Tapi ketika kata mang rakaat kelai keput, nyan kamulai, nyo long kalian bak masjid jami na kuwa, na kuwa kesedia kuwa. Nyan ohateka bedah rakaat kelai keput, nyan kamulai dilikut kasibuk bagi-bagi akwa. Yang bagi akwa. Cungku imam kagede gebi, Allahu Akbar. Imam sudah membaca suratul Fatihah. Katanya dilikut mentang sibuk tu tak syom-syom akwa kerau tu. Tak syom-syom akwa. Pajan tak bedah ketika imam sudah waladhdallin. Amin. Mesti ngamin baru tak bedah katanya. Tak terkebi dia katanya. Tengku imam kemudian membaca surat. Ketika imam membaca surat, ternyata surat yang dibaca agak panik bacut, kita ketinggalan Fatihah di belakang. Sehingga hanabe Fatihah taruku mesti nganimum. Hana tak selesai Fatihah. La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Hana semayang. Ketika kita statusnya muafik dengan imam, kita tidak mengejar qiraat daripada Fatihah, maka hana semayang. Ini kejadian yang sering terjadi. Makanya pun dibagi imam pun dibekali dengan ilmu. Apa dibekali ilmu oleh imam? Seperti kita sampaikan tadi, sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Imam pun di saat membaca suratul Fatihah, di dalam pelajaran fikih disebutkan bahwasanya setelah membaca suratul Fatihah, pada saat waladhdallin, imam juga di sana disunatkan untuk sejenak nawakaf. Bahkan disebutkan na doa hinan Rabbighfirli wali walidayya, baru seut amin sama-sama. Lu seut amin, imam juga disunatkan untuk diam sejenak supaya menunggu Fatihah bagi makmum di belakang. Barulah imam kadar-kadar 2 ayat, 3 ayat baca daripada makmum di belakang, baru baca imam qiraat di depan. Sehingga keadaan makmum di belakang hanya meleleh dengan imam. Karena sayang, hari ini banyak jamaah, nyo dak kalian memang ramai. Umumnya 70% nyo le urun duha nyo ijaklah kabeh dua duha mendum.
Nah, yang imum ijaqlah muda-muda. Nah, jadi ketika ijaqlah muda lawan ijaqlah tua, pasti talong roh ijaqlah tua ikut. Maka bagi yang na ijaqlah yang muda-muda menteng, yang menteng ke ijaqlah, ya pada perasaan gue. Bagi makmum di belakang. Karena kenapa? Sayang. Apalagi urung baru-baru je kiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ke papa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah likut iya. Iya. Mentang bupa-bupa iya. Duk imum ka tujuh. Kenya mentang iya likut. Meramah mendung katanya semayang. Yang ketiga katanya mentang lambat dalam kiraat. Makanya bagi imam dibekali ilmu, bukan hanya dibekali ilmu kiraat saja, tapi ilmu tentang perkara solat. Harus mengetahui keadaan makmum di belakang. Makanya disunatkan bagi imam ketika hendak melaksanakan solat, puna sunat, so lebih sunat imam wate disampaikan sawu sufufakum fa innahu min tamamis solat, ataukah lebih baik disunatkan bagi imam menoleh ke belakang kalau keadaan urung. Padumna urung duha. Padum ramai anak-anak muda. Memang kira-kira ramai yang tua-tua kaku. Keadaan menurutnya jangan terlalu lama juga. Sayang di urung duha menyekat terlalu panjang-panjang. Gedeme gerap leher siapa? Itu belum baru mata bunuh ke baju buka puasa. Kan sayang tu. Tapi ketika makmum di belakang, status yang pertama makmumnya jamaah mahsurin, jamaah tetap. Mia bak jami'nya long kala mia solat fardu, ya kan? Nyo na jamaah mahsurin lebih kurang 4-5 safnya ka tetap tu. Mia jamaah mahsurin ana masalah pedua ju be, ana masalah imum. Tapi ketika na jame na tro urun luar kena, nyo disesuaikan. Ibadah katanya tidak hanya di masjid ini, juga berlaku bagi masjid-masjid yang lain. Karena kenapa? Ketika sampai keluhan-keluhan daripada jamaahnya kan kepada urun ron yang statusnya jamaah, kepada kamu. Dengku ki bancara dengku. Putra ki bancara, oh ate tatraweh dengku. Hana ada oh le ki ban kadang Fatihah ta baca anjut le roh ta blender Fatihah. Hana pahle hana tenang le ta semayang dengku. Kejut hana be Fatihah ka geruku dengku imum. Han ta pele ruku gedang. Gegedanyo tinggal Fatihah. Maka ini menjadi permasalahan setiap tahunnya. Nah, maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dibungkus begitu indah oleh Allah. Ketika kita mendengar hadis man shoma ramadhana man qama ramadhana iman wa ihtisaba. Nyo tamat badada katanya. Ukeh meno iman katanya oh wate merempak dengan Ramadan melit-lit dengan wate. Apakah sejauh ini kadar iman saya ketika bertepatan dengan solat sunat tarawih memada harus berselesai dengan waktu yang cepat, di mana ada masjid yang lama selesai. Hai tajak semayang bang masjidnya, tajak yang bagak-bagak mentang. Le bagak tawaho dan nejan. Kahana aja. Ya. Pada atas semayang berkusyuk katanya nya mata disunatkan melihat ke arah sujud beda kalan-kalan jum. Ya semayang kalan je. Nya ka 2 rakaat 18 tu. Nya ka per rakaat 16 tu. Hana payah bilung-bilung yan. Abeh gero dah hana bilung abeh gero yan. Hana payah. Mata be atuh jum. Kan? Makanya tengku imam mata baca surat, ala kadar dia baca surat sampai makmum di belakang dia habis Fatihah hanali kenya berhayal-hayal bekalan hayalan yang masjid lain mungkin kaligrafi dia baca kaligrafi gimana cara ada baca kaligrafinya nya tengah semayang ya gimana cara puyuk ile puati ile ada baca puati ile putengah ile baca sampai lale jamaah dilikut. Makanya imam menyesuaikan dengan keadaan makmum. Je menang kan? Cocok menang ku atau hana cocok? Me cocok. Tak laksanakan. Karena minyak terlalu cepat pun mesti lagi di Blitar. Semayang 23 rakaat 7 menit. Yang kibannya dia semayang 7 menit. Ngengkilat tajamnya ngengkilat. Ada doanya semayang. Ada di provinsi yang lain bahkan tarawih terlama terpanjang. Satu malam menghabiskan 2 juz.
dia membaca daripada Al-Quran. Selesainya jam 3 sampai dengan jam 4 sahur. Jino tak pilih yang paling trepu, yang paling bagah. Tahu ni pilih cicing so juga, yang paling bagah paling trep. Sedang tak malimnya jawaban. Yang paling bagah aku siap-siap menyekon berarti habis kuimu maka habis urun draw nelikut. Habis umu tu panen aman sembayang ni laganya. Tas sembahyang tak hadirkan disebutkan dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menang orang yang beriman ketika solatnya itu khusyuk. Hai mangat bak baca, tenang pikiran, tenang hati, hana was-was, nyan ka menang. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan di dalam Ramadan ini terus untuk memperbaiki diri kita bersama, dan juga pencapaian ibadah kita di dalam Ramadan ini penuh dengan keimanan kepada Allah dan juga mengharapkan ridha Allah, dan hadirkan pula keikhlasan di dalam beribadah sehingga selesai daripada Ramadan kita sama-sama diberikan legalitas oleh Allah sebagai legalitas takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.